Hidup bebas, bebas memilih yang kita mau, bebas menentukan hidup kita, bebas menentukan tujuan kita, dan bebas dari apa yang melarang kita, menghalangi kita, dan mencengkram kebebasan kita. Mungkin ini dapat dikatakan adalah bentuk kebebasan yang ideal yang mungkin diinginkan oleh banyak orang. Di sini kita akan coba membahas tentang kebebasan dalam perspektif seorang filsuf bernama Isaiah Berlin. Berlin adalah seorang filsuf asal Inggris dan dia menuliskan atau menjelaskan konsep kebebasan dalam esainya yang berjudul Two Concepts of Liberty yang ditulis pada tahun 1958. Bagi Berlin, ada dua kebebasan, yakni kebebasan negatif dan kebebasan positif. Pertama kita coba bahas dulu yang kebebasan negatif. Tapi dalam penjelasan ini sebenarnya saya sangat menyederhanakan penjelasan yang disampaikan oleh Berlin. Teman-teman bisa melanjutkan atau membaca sendiri tentang penjelasannya di website yang ada di sini. Secara sederhana, kebebasan negatif adalah kebebasan dari campur tangan pihak lain. Misalkan kita mau merokok. Tidak ada yang melarang kita, tidak ada yang menyuruh kita mematikan rokok kita, tidak ada yang menyuruh kita berhenti untuk merokok. Nah, ini adalah contoh dari kebebasan negatif. Tidak ada cengkraman dari pihak lain untuk melakukan tindakan yang kita lakukan. Dalam hal ini, ketika kita dapat melakukan hal yang kita lakukan tanpa ada cengkraman dari orang lain, tanpa ada halangan dari pihak lain, artinya kita memiliki kebebasan negatif. Di sini negatif artinya bukan buruk ya. Yang kedua adalah kebebasan positif. Ya, ini adalah kebebasan yang mungkin lebih sering kita pahami sehari-hari, yakni kebebasan untuk mengendalikan atau memilih jalan hidup kita sendiri. Misalnya dalam contoh merokok tadi, kita bebas memilih tindakan kita bahwa kita ingin merokok, bahwa kita bebas memilih rokok jenis apa yang kita inginkan. Itu adalah kebebasan positif. Dalam hal ini, ketika kita dapat mengendalikan atau memilih hidup kita sendiri, maka kita memiliki kebebasan positif kita. Tapi disinilah bagi Berlin terjadi konflik antar kebebasan itu sendiri. Misalnya kita memiliki kebebasan positif. Di sini kebebasan positif atau tindakan yang kita pilih dapat menghalangi kebebasan orang lain. Yang mana artinya kita menekan orang lain, menghalangi orang lain. Yang artinya kita menghalangi kebebasan orang lain. Misalnya kita kembali kepada contoh merokok. Misalnya ada seseorang yang ingin merokok. Ketika dia memiliki pilihan untuk merokok, maka dia punya kebebasan untuk merokok. Dia punya kebebasan untuk mengendalikan dirinya sendiri untuk merokok. Tetapi di satu sisi mungkin ada orang lain yang tidak ingin terpapar dari efek merokok yang orang itu lakukan. Dan katakanlah, seseorang yang merokok tadi berada di tempat yang sama dengan orang yang tidak ingin terpapar rokok. Maka orang yang merokok bisa dibilang dia menghalangi kebebasan orang lain tadi misalnya. Kebebasan untuk menghirup udara segar, kebebasan untuk terbebas dari asap rokok itu sendiri. Maka ketika orang yang merokok tersebut tetap berada di sana, maka sebenarnya dia menghalangi kebebasan orang lain tersebut. Tapi di satu sisi ketika kita melarang orang tadi untuk merokok misalnya, maka kita menghalangi kebebasan orang tersebut untuk merokok, yang mana kita menghalangi kebebasan orang lain juga, yang berujung pada konflik kebebasan. Maka solusinya yang mungkin coba ditengahkan walaupun tidak sempurna adalah adanya ruang merokok. Seseorang tersebut tetap boleh merokok asalkan tidak mengganggu orang lain. Nah, sekilas ini tadi adalah konsep tentang freedom atau kebebasan yang dijelaskan oleh Isaiah Berlin.